Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Rahman, mahasiswa PPG Daljak UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2023 akan melaksanakan uji kinerja hari Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023 di SMP Negeri 1 Patimuan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ini adalah kartu ujian saya, bahwa modul ajar dan video yang saya gunakan ialah hasil karya saya sendiri dengan tema Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup di kelas 7B. Demikian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, saya akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Adi Diangga, Ahmad Zainuri, Aris Ardiansa, Chelsea, Dita Nuraini, Edi Hamdan, Fajar Heri, Farida Abelia, Ilham Fajri, Miftahul Zana, Sandi Sekar Arum, Sifanur Silvani, Sifanur Maulid, Tiara. Oke, berangkat semua ya. Sehat semuanya ya. Masih tetap semangat? Masih. Semangat lagi? Pagi. Oke, dalam kesempatan kali ini kemarin kita sudah membahas yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan As-Sunnah itu adalah ya perkataan Nabi secara lisan. Itu As-Sunnah. Seperti itu pelajaran kemarin. Yang sekarang kita akan bahas adalah ya tentang Al-Quran sendiri, yaitu subtemanya adalah hukum ya lam alif samsiah dan koma. Oke Pak Guru, ada pertanyaan nih, ada ya disiapkan, berpikir kalian bagaimana kalian menjawabnya. Oke, dan yang pertama, berapa huruf alif lam samsiah? Oke, dulu 14. Oke, sebutkan selanjutnya apa? Oke, terus yang selanjutnya ya, pertanyaannya, kalau yang ini bisa berarti udah siap untuk pelajaran selanjutnya. Apa hukum alif lam samsiah? Hukumnya apa?
alif lam samsiah. Padanya adalah huruf alif dan lam yang bertemu huruf syamsiah yang dibaca guna atau melebur. Guna, ya. Guna itu adalah melebur. Melebur itu bagaimana? Ya kan? Melebur itu menghilangkan. Ya, menghilangkan. Selanjutnya yang terakhir adalah arti dari alif lam komar. Angkat tangan. Oke, yang belakang dulu. Jelas atau itu yang sering kali kita temui bacaan alif lam samsiah dan koma. Nah, tujuan pelajaran pada hari ini adalah kalian bisa ya satu membaca hukum dari alif lam samsiah dan koma. Ya, yang kedua kalian harus mengetahui, harus memahami. Ya, apa memahami yang kalian baca itu hukumnya apa? Yang ketiga adalah kalian harus menerapkan, harus diterapkan ketika kalian membaca. Ya, kalau membacanya jelas kan kepenak. Kalau kita tidak jelas bisa dibayangkan. Misalkan tuh bacaannya nggak jelas, belum ya kadang punten ya di sini ada yang swing kan nggak jelas, bisa dibayangkan tuh baca Fatihah alhamdulillah sulit dibayangkan dan itu tidak bisa menjadi imam ya harus jelas a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim itu seperti itu yang sesuai dengan tartil bacaan. Kalau kita membaca Al-Quran itu harus jelas. Bukan jelas berarti jelas tidak, tapi jelas bacaannya. Kalau kita nggak jelas, Pak misalkan membaca Al-Quran dengan bacaannya tilawah bagaimana? Kasihan yang belakang, yang jadi makmum. Mentang-mentang bisa tuh pakainya tilawah. Oh, video ini belum gitu, kok kelamaan Pak? Akhirnya makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita untuk menggunakan tartil ketika sholat yang enak bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ketika kamu menjadi seorang makmum, ya, kamu harus wajib mendengarkan bacaan imam terlebih dahulu. Bentuk di dalam hati. Apa sih? Oh, yang dibaca Al-Fatihah. Nah, setelah imam selesai, amin, kamu baru membaca Fatihah. Kalau jadi imam jangan terlalu cepet-cepet, kasihan yang belakang singguri wis tuwa, ya kan? Wis tuwa copot ke banter kan intene, urung sujud disujud bisi di mana dosa. Ya. Kadang kan seperti itu ketika sholat terawih, ya. Sholat terawih kan terlalu cepat. Akhirnya apa? Kepuntal-puntal apa bahasanya? Ya menggebu-gebu, terlalu tergebu-gebu, akhirnya kita tidak bisa tumak yang sedang-sedang saja.
pakai yang segar. Ya, di sini adalah perbedaan alif lam syamsiah dan qamariyah. Nanti bisa disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar tajwid Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini sesi kita yaitu perbedaan hukum tajwid di antara alif lam syamsiyah dan qamariyah. Di antara dua alif lam ini kadang kita tersilap baca, tersalah baca, atau tertukar baca. Syamsiyah menjadi qamariyah, qamariyah menjadi syamsiyah. Baiklah, untuk pertama kita akan buka perbedaan di antara alif lam syamsiyah dan qamariyah ini. Kita mulai dari alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah disebut juga dengan idgham syamsiyah. Ini nama lain dari alif lam syamsiyah, disebut juga dengan idgham syamsiyah. Mulai dengan alif lam syamsiyah ini dalam surah Al-Fatihah ayat 3 ini dan ini. Nah, diperhatikan tadi adalah ya, di sini alif lam syamsiyah. Nah, itu apa? Yaitu kalau kalian kepengen nggak terlalu menghafal dengan huruf tersebut, ini di sini ada huruf alif, huruf lam. Nah, cara mudahnya di depannya itu ada tasdid, itu pasti. Karena apa? Karena di sini, ya, di sini itu melebur huruf lam, lamnya itu melebur. Contoh ya, itu adalah al, kan? Tapi kalau ada tasnya di depan, jadi apa? Ar-Rahman, Nir-Rahman. Ini yang dimaksud, ya, lam, syamsiyah. Paham ya? Salah satu contohnya. Nah, kalau qamariyah di sini tidak ada yang namanya, ya, lamnya itu masih tetap dibaca. Atau jelas. Itu. Bagaimana kalian membedakan di situ? Ya, satu ada tasdid, yang kedua dibaca, lamnya masih dibaca. Ya, al-kitabu misalnya, ya. Al-kitabu ini tetap dibaca. Ya. Jadi, ya, kita akan lanjutkan videonya biar kalian paham sedikit demi sedikit daripada langsung kalian menyimak lagi paham. Kita lanjutkan ya. Oke, dilanjutkan. Silakan kalian dibaca terlebih dahulu bersama-sama. Yang pertama dari atas bersama-sama. Bismillah. Yang bawahnya.
itu salah satu ya alif lam samsiah dan koma komariah. Yang kalian harus pelajari adalah membacanya dengan baik dan benar. Ya. Coba kalau nggak tahu bacanya Ar-Rahman salah benar? Salah. Bacaannya jadi sia. Terus alhamdulillah itu harus dibaca semua karena bacanya jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas. Nah, bacaannya jelas dan salah satu hukumnya dalam sholat adalah bacaan Al-Quran dengan jelas. Kalau nggak jelas bagaimana? Kira-kira sah apa enggak? Sah sih sah, cuman apa? Hanya melaksanakan rukunnya saja. Ditunaikan tetap ditunaikan, tapi kalau kita tidak dengan memakai ilmu, maka kita tahu yang namanya kita membaca Al-Quran. Nah, ilmunya apa? Ilmunya membaca Al-Quran apa? Tajwid. Ilmunya harus tahu kalian tajwid itu. Nah, kalau sudah paham ya? Berarti alif lam samsiah yaitu cirinya kalau nggak mau menghafal cirinya adalah tasdid. Al-Qamariyah cirinya adalah jelas. Lamnya dibaca tasdid itu kalau alif lam samsiah dan alif lam qamariyah itu dibaca idgham jelas. Oke. Selanjutnya kalian bisa membentuk sebuah kelompok yang sudah dibentuk melalui WA tadi malam ya. Silakan kalian dibentuk kelompoknya. Ya, ditulis diskusi kalian silakan. Diskusi saling membaca. Ya, kita bikin permainan agak lain dengan yang lain. Kemarin kan menggunakan kepala ya. Kita sekarang menggunakan tangan. Tangan di depan, ya, di depan masing-masing. Ya. Atau, ya, angkat tangannya. Satu, berarti kan? Kanan. Dua. Tiga bersama-sama. Ini kalau ada yang enggak kompak, itu melatih kedisiplinan dan kefokusan. Mau kayak gini, kayak gini ya. Apa kayak gini? Pakai tangannya, ya. Dicoba ya, dicoba. Gak bahaya.
Gini ya. Salaman. 3 salaman. Oke. 1 2 3. Oke. Kita mulai dari sekarang. Fokuskan pikiran kalian bahwa harus ya menjaga kekompakan dalam sebuah kelompok kalian. Siap? Oke. 3 1 1 3. Oke. 3 4. Dibacakan. Silakan yang dari soal diskusi, silakan dibacakan semua. Iya. Berdiri dong di sini. Oke. Dari kelompok 3. Oke, soalnya ya yang pertama adalah jelaskan yang dimaksud bacaan alif lam samsiah dan alif lam koma. Iya, jawabannya Alif lam syamsiah harus dibaca tidak jelas atau melebur dan dimasukkan ke huruf selanjutnya. Sedangkan alif lam komariah harus dibaca jelas atau terang. oke, jelas itu berarti hit. Nah, selanjutnya mengapa hukum bacaan alif lam komariah disebut juga idhar komariah? Karena alif lamnya dibaca jelas. Oke, jelas ya. Idhar itu jelas. Kalian jelas apa belum? Belum? Berarti kalian hukumnya adalah bunda yang kalau nggak jelas. Orang yang nggak jelas biasanya bunda ya kan? Nah, lanjut. Jelaskan alasan hukum alif lam samsiah disebut juga idgham samsiah. Karena suara alif lam diidghamkan ke dalam huruf samsiah yang ada di depannya, sehingga suara alif lam menjadi lebur. Oke, lebur ya, lebur. Terus selanjutnya, oke cukup, masih ada 2 pertanyaan. Nah, ada 3 ya, ada 3 kelompok yang belum. Jadi yang kelompok 3 ya, udah. Jadi kelompok 1, 2 dan 4. Nah, fokus. 4. 1 3 1 2 2. Ternyata ada juga 2 pertanyaan lagi. Oke. Dari kelompok 1. Ya, kelompok 1. Yang pertama, bagaimana cara membaca saat kita bertemu dengan bacaan alif lam samsiah dan koma ria? Alif lam komariah dibaca dengan jelas atau idgham ketika bertemu dengan huruf komariah. Ya, salah satunya contohnya huruf. Coba. Huruf. Ya, salah satu huruf sin juga ada. Lanjut. Di sana ada apa perbedaan alif lam samsiah dan alif lam komariah? Jelaskan. Alif lam samsiah terdapat satu setelah huruf paling alif dan lam dibaca melebur atau bunga. Terus Alif lam komariah dibaca melebur atau bunga. oke. Sudah cukup jelas ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Ada pertanyaan sampai? Tidak? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, adakah yang bisa memberikan sebuah kesimpulan tentang pelajaran di pagi hari ini? Kalau sudah bisa, jawab oke, sudah bisa.
Silakan. Oh, ini ada kesimpulan. Mbak Tiara, berdiri dibacakan Mas. Kesimpulan yang pertama, bisa mengetahui memahami hukum tajwid dalam bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Yang kedua, bisa membedakan antara hukum tersebut, yaitu hukum alif lam samsiah dan hukum alif lam qamariyah. Yang ketiga, bisa menerapkan hukum tajwid alif lam samsiah dan qamariyah dalam membaca bacaan Al-Quran. Dan yang keempat, bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, tepuk tangannya. Ya, pelajaran kali ini sudah disimpulkan oleh Mbak Tiara, luar biasa. Jadi kalian itu yang pertama yang kita bisa dipahami adalah bagaimana kita bisa mengetahui hukum alif lam samsiah dan koma. Selanjutnya kamu paling tidak bisa mengetahui bacaan yang baik dan yang benar. Nah, tugasnya untuk apa? Untuk kalian ketika kalian mendengarkan bacaan yang salah, kalian wajib menegurnya ketika sholat. Habis selesai sholat. Contoh, ada sebuah orang itu menjadi imam. Ya, imam itu bacaannya salah. Tapi kamu jangan pas jadi imam kamu protes. Tapi ketika kamu selesai, itu yang diterapkan. Ya, berkomentar di belakang. Pak Kiai mohon maaf, ini tadi bacaannya kurang pas saja salah, kurang pas, kurang tahu. Mohon diperbaiki. Biar kita sama-sama ojo mentong-mentong bisa ngomong Pak Kiai salah. Rantang belut kan? Ya. Oke, untuk tugas di rumah ya. Kalian yang pertama nanti bisa dicatat salah satunya. Dicatat tugas di rumah. Ya. Yang pertama, tulislah bacaan alif lam samsiah dan koma ya. Ya, bacaannya tulis dengan huruf Arab. Yang kedua, ya, kamu bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana pengalaman kamu ya tentang hukum bacaan alif lam samsiah dan koma ya. Selanjutnya, ya, berilah contoh ayat yang ya, contoh ayat 3 ayat saja ya dalam masing-masing hukum alif lam samsiah dan koma ria. Contoh ayatnya kamu bisa cari dalam Al-Quran. Nah, tadi kita sudah bisa seperti itu. Tidak ada pertanyaan? Tidak? Oke, kita lanjutkan. Masih semangat? Semangat siang? Siap. Luar biasa. Allahu Akbar. PAI bisa. Sekali lagi, selamat siang. Siap. Allahu Akbar. Luar biasa. PAI bisa. Guru ingin berdoa bersama ya dengan kalian. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dan selanjutnya ya materi untuk kedepannya lebih baik lagi. Untuk materi kedepannya adalah Asmaul Husna ya, Asmaul Husna kedepannya. Nah, nanti sambil membawa PR kamu besok kita membahas Asmaul ya. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan diberikan kelancaran semua, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
li ridhoillah li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin bi barakatil Fatihah. Terima kasih anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mati. Ya. Kalau nggak boleh numpang ya cari pom bensin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.